Kalau kita memiliki dua variabel kategorik X dan Y, di mana X dan Y-nya ini kita katakan independen, itu bisa kita evaluasi dari distribusi bersyaratnya. Jadi kalau kita punya variabel X dan Y itu saling independen, maka distribusi bersyarat Y diberikan X itu nilainya akan sama atau tidak berubah untuk setiap kategori X. Atau independen antara X dan Y ini juga bisa kita evaluasi dari distribusi bersyarat X diberikan Y, di mana distribusi bersyarat X diberikan Y ini nilainya akan sama atau tidak berubah untuk setiap kategori Y. Jadi untuk menyatakan apakah X dan Y itu independen, kita bisa mengevaluasi dari distribusi bersyarat Y diberikan X, atau bisa kita evaluasi dari distribusi bersyarat X diberikan Y. Dimana di sini sama-sama menyatakan bahwa nilai peluangnya itu tidak berubah ya, atau nilainya konstan untuk setiap kategori X untuk yang pertama, atau kalau kita lihat dari Px bersyarat Y artinya nilainya tidak berubah untuk setiap kategori Y. Nah, kedua kondisi ini bersifat ekivalen. Jadi artinya kalau kita mau mengevaluasi apakah X dan Y independen, cukup kita pilih salah satu saja ya. Kita bisa mengevaluasi dari peluang bersyarat Y diberikan X, atau bisa kita evaluasi dari peluang bersyarat X diberikan Y. Sebagai contoh, mungkin saya berikan ilustrasi ya, sebenarnya yang disebut independen atau tadi ya konsep independen itu kan melihat peluang bersyarat Y diberikan X artinya tidak berubah untuk setiap kategori X ya. Contohnya seperti apa? Di sini saya berikan masih menggunakan tabel 2x3 ya, dimana mengenai kasus melihat hubungan antara sabuk pengaman dan tingkat kecelakaan pada kasus kecelakaan lalu lintas yang diamati. Nah, di sini tabel kontingensi, tabel yang diberikan di sini ini harus dipahami bahwa nilai peluang yang ada di dalam sel atau di dalam tabel di sini ini bukan nilai tabel, bukan peluang bersama, tetapi ini adalah peluang bersyarat ya. Jadi 0,05 di sini ini adalah peluang bersyarat di mana Y-nya sama dengan 1 dan X-nya sama dengan 1 ya. Dan seterusnya sampai dengan sel yang terakhir ini adalah nilai peluang bersyarat di mana Y-nya sama dengan 3 dan disyaratkan bahwa X-nya sama dengan 2 ya. Nah, kalau kita peroleh peluang bersyarat atau distribusi bersyarat Y diberikan X, di mana nilai peluang bersyaratnya itu konstan untuk setiap nilai X ya, maka tadi kita katakan bahwa X dan Y-nya itu saling independen. Di sini bisa kita amati ya, kita punya peluang Y sama dengan 1, bersyarat X sama dengan 1. Kemudian di sini juga kita punya peluang Y sama dengan 1, diberikan X sama dengan 2. Ya. Tadi konsep independen itu kalau peluang bersyarat dari Y diberikan X, dia tidak bergantung pada nilai X atau tidak berubah untuk setiap nilai X. Jadi bisa kita diamati ya, bisa kita amati dari sini ya. Nilai peluang Y sama dengan 1, itu nilainya sama entah diberikan X-nya sama dengan 1 ataupun sama dengan 2. Jadi artinya peluang atau distribusi bersyarat untuk Y diberikan X sama dengan 1 ataupun X sama dengan 2 itu nilainya sama. Ya, jadi dia tidak bergantung pada X. Begitu juga kalau kita memandang Y-nya sama dengan 2, disyaratkan X-nya sama dengan 1, nilainya 0,7, disyaratkan X-nya sama dengan 2, ini memberikan peluang yang sama, maka ini juga menunjukkan adanya independensi ya antara Y dan X. Begitu juga untuk Y sama dengan 3, diberikan atau disyaratkan X sama dengan 1, peluangnya 0,25, diberikan X sama dengan 2, peluangnya juga 0,25, maka karena peluangnya sama ya, ini untuk setiap kategori X, maka kita katakan bahwa contoh peluang bersyarat yang diberikan di sini menunjukkan bahwa X dan Y itu saling independen. Kemudian contoh independen juga bisa kita amati peluang bersyarat dari X diberikan Y.
Ya, independen itu seperti apa kalau diberikan pada tabel di sini ya. Jadi kalau misalkan di sini kita punya, pertama ini harus dipahami dulu ya cara menafsirkan nilai yang ada di tabel di sini. Ini bukan, sekali lagi bukan peluang bersama, tapi ini adalah peluang bersyarat X diberikan Y. Berarti 0,75 ini adalah peluang X sama dengan 1 diberikan Y sama dengan 1 ya. Kemudian yang ini menyatakan peluang X sama dengan 1 diberikan Y sama dengan 2. Kemudian yang berikutnya ini adalah peluang X sama dengan, ini adalah ini 1 ya, ini juga 1. Jadi ini juga 1 diberikan Y sama dengan 3. Nah, konsep independen kalau kita amati dari distribusi X bersyarat Y, maka nilai peluangnya tidak berubah untuk setiap nilai Y-nya, ya, atau nilainya akan sama untuk setiap nilai Y yang berbeda-beda. Jadi seperti di sini, kalau misalkan X-nya sama dengan 1 ya, diberikan entah Y-nya 1, 2, atau 3, di sini memberikan peluang yang sama yaitu sebesar 0,75. Begitu juga kalau kita menghitung peluang X sama dengan 2, kalau diberikan Y-nya 1, ataupun Y-nya 2, ataupun Y-nya 3, ini juga memberikan nilai peluang yang sama, maka kita katakan X dan Y-nya itu saling independen. Jadi di sini kalau kita evaluasi dari distribusi bersyarat Y diberikan X ya, maka kita katakan independen kalau peluang bersyarat yang kita hitung di setiap baris ya. Ini baris pertama, baris kedua untuk setiap nilai Y-nya. Kalau nilainya sama, maka kita katakan independen. Sebaliknya kalau kita mau mengevaluasi dari X diberikan Y, maka nilainya itu tidak akan berubah kalau kita melihat di peluang bersyarat di setiap kolomnya. Ini sama ya. Ini nilainya selalu sama di setiap kolom untuk baris yang sama ya. Jadi ketika kita peroleh atau kita hitung peluang bersyarat seperti ini ya, yang tidak berubah pada variabel yang disyaratkan, maka kita katakan saling independen. Dalam contoh ini berarti kita katakan penggunaan sabuk pengaman dan tingkat kecelakaan tidak saling mempengaruhi satu sama lain atau saling independen.